Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu perikop, satu hari. Saat ini kita akan bersama-sama kembali lagi membaca Alkitab. Mari Bapak Ibu membuka Alkitabnya di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Pada hari ini kita akan membaca dua perikop karena perikopnya cukup pendek sehingga saya gabungkan untuk kita baca bersama-sama pada malam hari ini. Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini ada hal yang menarik yang saya dapati yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Saduki dan juga orang Farisi yang hadir pada waktu itu. Dan ini adalah satu teguran yang cukup keras yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada mereka, sehingga dikatakan bahwa mereka itu adalah keturunan ular beludak. Dan saya mau kita menyoroti pada ayat yang ke-9. Di sana Yohanes katakan begini, "Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami." Mereka begitu membanggakan status mereka sebagai keturunan dari Abraham. Nah, sehingga dalam hal ini Yohanes mau katakan Bapak Ibu bahwa tidak ada gunanya kamu membanggakan status kamu sebagai keturunan dari Abraham kalau kamu sendiri tidak secara pribadi bertobat dan menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga pesan sampai kepada saya dan saudara. Kita juga tidak bisa membanggakan akan status kita
atau berharap atau bergantung kepada iman daripada nenek moyang kita. Mungkin nenek moyang kita adalah orang yang dulunya imannya kuat. Mungkin dulu mereka adalah perintis gereja. Mungkin mereka adalah pendeta, hamba Tuhan yang mungkin punya nama besar. Tapi kita tidak bisa bergantung kepada mereka dalam hal iman. Karena masing-masing diri kita harus secara pribadi bertobat di hadapan Tuhan, menyerahkan diri kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yang menarik Bapak Ibu, kemudian dalam ayat yang ke-8 di sana Yohanes Pembaptis katakan begini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, kalau kita kemudian katakan kita ini adalah orang yang sudah bertobat, orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka itu bukan hanya sebatas di mulut saja. Harus itu juga kemudian terbukti dari tindakan kita, dari sikap kita, dengan cara kita berpikir. Ada satu perubahan terjadi, ada buah-buah yang dilihat oleh orang lain dari pertobatan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Biarlah kita semakin hari semakin mencintai dan merindukan untuk terus hidup dalam firman Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.